Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayer yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke rumah almarhum Jenderal Besar A.H. Nasution ya. Dimana di sini terjadi tragedi penculikan beliau oleh G30 SPKI, tapi akhirnya Pak Pierre Tendean yang kena. Oke, gak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalamnya yuk. Oke guys, ini adalah rumah pribadi ya, bukan rumah dinas. Nah, sekarang kita akan masuk melalui pintu utama rumah ini, di mana pintu ini pula yang didobrak oleh PKI pada saat itu. Ini ruangan pertama yang kita temuin adalah ruang tamu ya guys. Nah, kita lihat sekilas di sini masih ada kursi-kursi dan perabotan-perabotan. Masih asli semua, ini kesayangan Pak Nasution, perabotan-perabotannya. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah foto Pak Nasution ketika beliau menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi. Pak Nas pertama tinggal di rumah itu pada tahun 49, yaitu ketika beliau menjabat menjadi Kasat atau Kepala Staf Angkatan Darat. Ini fotonya. Dan ini adalah foto ketika beliau menjadi Kasat untuk yang kedua kalinya. Dan yang terakhir, pada saat tragedi, beliau sedang menjabat menjadi Menko Hankam Kasab sejak tahun 62. Ini fotonya. Menko Hankam Kasab itu adalah Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan ya, atau biasa disebut Menko Polhukam Panglima TNI. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Ya, ini adalah ruang kerja Pak Nasution. Di sini kita bisa lihat diorama Pak Nasution sedang menulis buku. Di meja ini Pak Nas melahirkan banyak judul buku. Banyaknya buku yang sudah ditulis sama Pak Nas ini mencapai hingga 70 judul. Dan sampai saat ini belum ada putra-putri bangsa Indonesia yang mampu mengarang buku sebanyak ini guys. Nih. Bentar, saya tutup dulu. Kemudian kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini adalah ruang kuning. Ruang kuning ini adalah ruangan VIP untuk tamu penting Pak Nas. Tamu yang sudah berkunjung di sini itu antara lain Pak Faisal Raja Arab, Presiden Filipina Pak Marcos, Bung Karno, Bung Hatta. Tapi yang sering duduk di sini itu biasa pengagum Pak Nas, yaitu Pak Habibie, Pak Gus Dur, Pak Tri, Pak Surono, Pak Prabowo. Nah, di ruangan ini juga dikenal sebagai ruangan yang sudah memecahkan banyak permasalahan di negeri kita ini setelah zaman kemerdekaan. Lalu, di sana itu ada pintu. Ini pintu keluar masuknya untuk ke ruangan VIP ini. Jadi mereka, tamu-tamu penting itu sudah terbiasa ya untuk keluar masuk langsung lewat sini. Gitu. Adapun ruangan ini itu menjadi penting ya. Soalnya ketika adik Irma Suryani meninggal pada tahun 65, dia disemayamkan di sini. Pak Nasution tahun 2000 umur 82 juga disemayamkan di sini. Ibu Nasution 2007 disemayamkan di sini juga. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah diorama pasukan Cakrabirawa ketika sedang melakukan penyergapan ke Pak Nas. Di sini kamarnya Pak Nasution. Di depannya adalah kamarnya kakaknya adik Irma Suryani yang bernama Indriani. Sekarang sudah dijadikan untuk menyimpan koleksi senjata. Seperti ini. Ada senjata keris juga, senapan. Lalu ini adalah jenis senjata yang digunakan untuk menembak adik Irma Suryani. Ini sepertinya jenis senjata senapan AK ya. Nah, oke.
Lalu yang di sini adalah kamarnya Ade Irma. Di depannya adalah ruang makan, tempat mereka makan bersama di sini. Sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi dulu pada malam tanggal 30 September tahun 65, Pak Nas itu berdiri. Mereka punya firasat nggak bisa tidur ceritanya. Alasannya beliau di kamar ini banyak nyamuk. Dan Ibu Nasution sama juga. Dia nggak bisa tidur, posisinya duduk termenung di kasur ini. Oh iya, sebelumnya di sore tanggal 30 September tahun 65 itu Pak Nas sedang dapat tamu dari Medan Tapanuli Selatan. Tamunya itu adalah ibu kandung Pak Nas itu sendiri, sama adik kandungnya Pak Nas, namanya Bu Mardiah. Nah, mereka datang dan tidurlah mereka di kamarnya Ade Irma Suryani ini. Sedangkan Ade Irma Suryani sendiri pindah tidur di sini bersama kedua orang tuanya, di tengah-tengahnya sini lah. Berjalannya waktu pada pukul 4.15, Bapak dan Ibu Nasution ini mendengar suara gaduh kedatangan pasukan Cakrabirawa. Mereka itu datang sekitar 2 truk, sekitar 100 orang. Pak Nas waktu itu kan lagi asik ngibas nyamuk kan. Dia minta tolong sama Bu Nas untuk lihat ada apa di luar. Terus Bu Nas cepat bergegas ke arah pintu sini. Dan melihat ke arah depan. Dia melihat ke arah depan seperti ini. Nah, melalui pintu sana ya. Nah, dia lihat itu di pagar itu sudah ada pasukan Cakrabirawa. Mereka itu paksa masuk ke kediaman ini. Ada yang belusukan, ada yang loncat, ada yang buka paksa, dan mereka semua bersenjata. Pak Nas spontan lempar sapu, bilang ke Bu Nas, bilang, biar saya menghadapi. Bu Nas bilang balik sambil mohon ya, jangan Pak, ini firasat saya gak bagus Pak, ini orang mau bunuh Bapak gitu. Syukurnya Pak Nas ini nurut sama ibu ya. Akhirnya Pak Nas ini ambil sapunya kembali, kibas nyamuk lagi di dekat anaknya yang sedang tidur di sana. Terus Bu Nas kan berpikir, kalau dia yang beresin pasukan Cakrabirawa yang masuk dan bersenjata di depan, kan nggak mungkin kan. Jadi biarkan aja deh tentara di depan yang berjumlah kurang lebih 10 orang ini yang beresin mereka. Tapi apesnya 10 orang yang di depan yang di pos jaganya Pak Nas ini, rumahnya Pak Nas, itu semua sudah dilucutin senjatanya sama pasukan Cakrabirawa. Akhirnya Ibu Nasution ya berusaha tutup pintu ini kembali. Ditutup pintu ini kembali, dikunci dia sama dia. Terus dia duduk lagi di sini, di kasur ini ya. Sekitar 3 menit kemudian, dia dengar kembali. Kalau tadi pintu pagar, sekarang pintu utama yang kita masukin tadi itu sudah ditobrak oleh pasukan Cakrabirawa. Nah, tanpa seizin Pak Nas, Bu Nas ini bangkit kembali, buka kunci pintu, dan mengintip ke depan untuk yang kedua kalinya. Dia ngintip gini kan. Nah, pasukan Cakrabirawa yang dari arah depan situ, itu ngelihat, ih ada yang ngintip ini. Dikira itu yang ngintip itu Pak Nas. Cepat-cepat pasukan Cakrabirawa itu melepaskan tembakan. Kier gitu, ke arah Bu Nas. Tapi bleset itu tembus ke sana. Nanti ya. Setelah itu Bu Nas itu cepat-cepat tutup pintu ini. Tapi apesnya Kopral Hardiono, ini ya yang namanya ini Kopral Hardiono, itu sudah berada di depan pintu ini duluan. Dan sempat dorong-dorongan pintu sama Bu Nas. Dorong-dorongan pintunya itu alot. Tapi syukur kepada Tuhan ya, akhirnya Bu Nas ini berhasil memenangkan dorong-dorongan ini dan berhasil mengunci pintu. Setelah pintu tertutup, langsung ini Kopral ini nendang pintu ini. Jeder, nggak terbuka kan. Akhirnya dia pukul-pukul pintu ini. Pukul-pukul ini sampai pintunya ini retak-retak ini. Kelihatan ini. Retak-retak. Der, ini pintu ini kokoh sekali, kuat. Nah, setelah yang ketiga kalinya, pasukan Cakrabirawa ini langsung memberondong peluru ke arah pintu ini. Der gitu. Tembus semua ini. Ini, tembus semua ini. Ini. Tembus
salah satunya itu ada yang kena meja. Ini. Nah, waktu pintu ini diberondong, Bu Nas itu sedang nahan di belakang pintu ini loh guys. Sedang nahan di pintu ini, dia bertahan di pintu ini. Syukurlah ya, pintu yang ini tuh gak ikut ketembak ya. Yang ketembak di daun pintu yang satunya ini. Dia bertahan kan di sini. Kalau misalnya pintu yang ini ketembak ya, Bu Nas mungkin gak selamat juga. Pak Nas yang waktu itu sedang asik kibas nyamuk, dia langsung spontan tiarap di sana. Ade Irma yang tidur di sini, dia langsung bangun, lari, lompat, meluk kaki ibunya yang sedang nahan pintu di sana. Nah, sama ibunya, Ade Irma ini kan digendong. Jangan nangis nak, gitu. Nah, Ade Irma yang nangis, menjerit, histeris, ini membangunkan Ibu Mardiah. Ibu Mardiah akhirnya keluar ke kamar Pak Nas lewat pintu yang sini. Ini kan pintunya nyambung ya ke kamarnya Ade Irma Suryani ya. Nah, melihat Ibu Mardiah keluar, Bu Nas ini nyerahin Ade Irma Suryani supaya digendong sama Ibu Mardiah. Terus Bu Nas sama Pak Nas itu lari ke arah sini. Nih, singkat ceritanya seperti itu. Nah, Bu Mardiah yang di sini lagi ngomong Ade Irma Suryani kan. Selang berapa menit, daun pintu ini tuh dibuka secara kasar seperti ini ya guys. Gini. Sambil ada teriakan-teriakan, "Jenderal keluar!" gitu. "Jenderal, buka jenderal!" gitu. Nah, Bu Mardiah itu kan nggak tahu apa-apa ya. Dia itu penasaran, ingin tahu. Kakaknya itu kan panglima besar. Tapi kok ada orang sekasar ini di kediamannya? Nah, pada saat itu juga lampu ini sudah diputus semua. Gelap gulita kondisinya. Bu Mardiah akhirnya balik kanan dan meraba ke knob kunci. Dia raba-raba gini kan. Dia raba-raba gini. Akhirnya ketemu. Diputar. Teklek gitu. Baru diputar, belum sempat diintip, pasukan Cakabirawa ini dorong paksa pintu ini. Blar, sampai pintu kedua ini terbuka. Terbuka parah sebenarnya. Terbuka, Ibu Mardiah terpental jatuh ke sini. Begitu terpental jatuh, langsung diberondong tembakan. Ada 6 butir peluru tembus ke lengannya Ibu Mardiah, tembus juga ke badannya Ade Irma Suryani pada saat itu. Bu Mardiah yang waktu itu merasa sakit, pedih, tangannya hancur, bolong kan. Dengan sisa tenaganya, Bu Mardiah lari ke belakang. Lari ke belakang sini. Nah, terus menyerahkan Ade Irma Suryani kembali ke Ibu Nasution di sana. Di sana ya adegannya ya. Sedangkan kopral ini, dia gak berani masuk pada saat itu. Takut mati kan. Gak berani masuk, dia cuma berondongkan peluru tembakan ke arah tembok atas ini. Nih, lubang-lubang ini. Nah, sekarang kita beralih dulu ke ruang gamat. Ruangan ini adalah ruangan khusus bagi jenderal untuk berganti pakaian ya guys. Jadi seorang jenderal angkatan darat itu bisa berganti pakaian 5-6 kali dalam sehari. Kalau ganti di kamarnya kan nggak etis kan. Nanti ya kalau istrinya nggak lagi tidur gitu istilahnya. Jadi mereka itu ada ruang ganti khusus. Ruang ganti khusus sendiri nih. Nah ini. Seragamnya ini ya. Ini adalah diorama Ibu Nasution yang udah menerima kembali Ade Irma Suryani yang sudah tertembak. Kita lanjutkan ke belakang. Posisi sebenarnya Ibu Nasution yang udah menerima Ade Irma yang kena tembak itu benernya di sini guys. Di pintu ini sudah. Waktu itu Bu Nas bilang, "Pak, Ade kena." Sedangkan Pak Nasution yang udah berada di atas tembok itu, Pak Nas kan manjat tembok ini untuk lari kan. Dia itu langsung bingung, langsung galau. Waktu ngelihat anaknya bersimbah darah, dia itu sudah pingin turun untuk ke anaknya gitu. Tapi Bu Nas bilang, "Bapak jangan turun. Bapak selamatkan diri, soalnya Bapak yang mau dibunuh itu. Bapak pergi katanya. Kalau anak ini adalah tugas saya." Gitu.
Nah, bersamaan dengan itu ada tembakan dari Cakrabirawa dari arah depan sana ke sini. Tapi bleset ke atas tembok itu. Nah, ketika tembakan itu dilepaskan, Pak Nas refleks lompat ke tembok sebelah. Dan kakinya waktu itu mendarat di pot sehingga pergelangan kakinya patah ya. Singkat cerita, Pak Nas itu bersembunyi di kedutaan besar Irak di sini sampai keesokan harinya. Ya, setelah Pak Nas lompat, Ibu Nas itu bawa Ade Irma Suryani lari ke arah sini, guys. Oh iya, ini yang di atas ada lubang putih. Itu adalah lubang bekas tembakan peluru ya, yang ditujukan ke Bu Nas waktu itu. Yang tadi ketika Bu Nas ngintip itu tapi bleset itu. Oke, lanjut. Bu Nas itu lari untuk menuju ke telepon ini. Bu Nas itu langsung menghubungi Pangdam Jaya ya waktu itu ya, berusaha menghubungi. Ketika Bu Nas berusaha telepon, mereka ini langsung berteriak, "Telepon sudah saya putus." Terus salah satu dari mereka juga bertanya, "Mana Nasution?" Sama Bu Nas ini dijawab, "Pak Nasution sudah 2 hari di Bandung. Kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya." Selang nggak lama kemudian ada peluit yang 2 kali dibunyikan oleh pimpinan pasukan Cakrabirawa yang berada di depan. Itu menandakan waktu mereka sudah habis dan mereka sudah berhasil menculik Pak Nas. Padahal pimpinan mereka yang di depan itu salah culik ajudan, Pak Pierre Tendean yang waktu itu diculik. Soalnya Pak Pierre Tendean itu mengaku sebagai Pak Nas pada saat itu. Setelah itu, pasukan Cakrabirawa ini bergegas lari ke depan pintu ini. Bu Nas ini ngikutin sampai depan pintu. Setelah pintu utama ini ditutup, Bu Nas ini buka lagi kan pintunya kan, ngelihat yang di depan situ ya guys, ngelihat, wah itu Pierre Tendean itu yang diculik itu. Tapi dia gak ambil pusing, cepet-cepet tutup pintu kembali. Terus dia raba badannya Ade Irma Suryani. Diraba tangannya, kakinya itu sudah dingin semua. Ibu Nas kan tanya kan, Ade masih hidup nak? Masih mama, katanya. Katanya Ade itu. Ade ini berusaha sekali pengen hidup mama. Karena Ade ini sayang sama mama papa. Gitu. Kasihan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini aja. Pada akhirnya Ade Irma itu meninggal tanggal 5 Oktober jam setengah 9 malam. Sebelum meninggal, Ade ini sempat teriak, "Papa, apa salah Ade?" Papanya kan jawab, "Ade gak bersalah. Yang bersalah itu Papa. Kembalilah kau nak kepada Yang Maha Kuasa. Kau telah menjadi perisai bagi ayah dan ibumu. Kalaupun kau hidup di dunia ini, kau akan sengsara. Kau tidak akan sempurna, nak." Karena pada saat itu Ade Irma Suryani itu tanpa tulang belakang ya guys. Tulang belakangnya itu rusak, tertembus 6 peluru tadi itu. Ada yang bersarang di paru dan di ususnya juga Ade Irma Suryani. Oke, di sini kita lihat ini ruangannya Ade Irma Suryani. Nah, di sini ada pakaian Pak Nasution yang digunakan pada 5 Oktober jam 10 pagi setelah beliau terima kabar kalau anaknya dalam kondisi kritis. Lalu ini baju Ade Irma Suryani ketika tertembak pada saat itu. Sedangkan yang ini adalah baju Ade Irma setelah TK. Ini ya, barang-barang pribadinya Ade Irma Suryani juga ada di sini. Ini
fotonya dia. Kita lihat di sini. Ini adalah foto Pak Pierre Tendean sama Ade Irma Suryani. Kita keluar lewat sini. Oh ya, bisa ini. Kita ke arah belakang, dan di sini adalah dapur basah. Ini yang digunakan Bunas dulu ya. Ini ada tukang lagi kerja. Ini kolam. Dulu taman tempat bermainnya Ade Irma Suryani di sini. Lalu setelah Ade Irma Suryani meninggal, kolam ini diratakan tanah oleh Ibu Nasution untuk taman bunga. Setelah rumah ini menjadi museum, kolamnya diaktifkan kembali. Di balik tembok ini, itu adalah tempat tinggal para ajudan. Nah, yang ini adalah garasi dari Pak Nasution. Ini mobilnya dia ya. Keren kan? Kita kembali ke depan. Ini adalah jendela depan dari kamarnya Indriani. Pada saat kejadian, Indriani itu lompat lewat kamar ini untuk manggil Pak Pierre Tendean yang berada di baliknya tembok ini. Nah, di sini tempat Pak Pierre Tendean ini diculik. Ini ya, ada dioramanya. Ceritanya Pak Pierre Tendean ini dulu sudah tidak dinas ya guys. Beliau sudah dapat surat izin dari Pak Nas kalau tanggal 1 Oktober 65 beliau akan menikah. Calonnya dulu itu namanya Bu Rukmini. Tapi di malam tanggal 30 September Pierre Tendean itu masih tidur di dalam kamarnya ya, di tempat tidur ajudan di sana. Nah, pas pukul 4.15 Pak Pierre Tendean dengarkan suara ribut-ribut, terus beliau keluar dari kamarnya bawa senjatanya. Keluar dari pintu, begitu dia lompat sudah langsung disergap sama pasukan Cakrawirawa seperti ini. Akhirnya Pak Pierre Tendean taruh senjatanya di lantai sambil berkata, "Saya ajudan Nasution." Cuma pasukan Cakrawirawa ini kan mungkin pendengarannya sudah kacau kan. Dia dengarnya apa? Dengarnya saya Jenderal Nasution gitu. Akhirnya Pak Pierre Tendean ini ditangkap guys. Ditangkap, diculik, dan dibawa langsung ke lubang buaya.